Jadi Allah itu memberikan rezeki tanpa ada rasa berat dan juga tidak terbebani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah, sobat salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita menguatkan rasa syukur kepada Allah. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah memudahkan kita untuk melaksanakan segala kebutuhan ibadah kita kepadanya. Kita bermohon dan kita berharap semoga segala kebaikan yang kita lakukan ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali kajian akidah tauhid ahlus sunnah wal jamaah yang pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas makna dari qayyumun atau qiyamuhu binafsihi. Sekarang kita akan membahas dan menguraikan pada halaman 15 masih dalam teks yang lanjutan dari kata-kata qayyumun la yanam, di mana Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengenalkan kepada kita sebuah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kita sembah itu khaliqun bila hajatin. Allah adalah zat yang menciptakan tanpa berhajat kepada yang Dia ciptakan itu. Nah, ini ya semacam keyakinan kokoh yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Hanya Allah lah yang menciptakan, tetapi Allah Ta'ala tidak membutuhkan ciptaannya itu. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah tidak butuh kepadanya. Nah, kalau kita biasanya menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, kita butuh kepada sesuatu tersebut. Ya, apa misalnya membuat kursi, kita butuh kepada kursi itu untuk duduk. Kemudian diciptakan mobil, kita butuh mobil itu untuk alat transportasi.
kemudian diciptakan handphone, ya, gawai, gadget, kita butuh kepadanya untuk berkomunikasi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala makhluknya itu tanpa sedikit pun Allah butuh kepada makhluknya tersebut. Ya, jadi ini keyakinan kokoh yang harus kita tanamkan. Kenapa? Karena pada hari ini ada usaha penggiringan kepada seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh kepada yang Ia cipta. Misalnya Allah menciptakan aras, lalu dia butuh kepada aras itu, lalu dia duduk di atas aras itu. Nah, ini keyakinan yang tidak boleh kita yakini demikian. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita catat dulu poin-poinnya supaya mudah kita memahami. Allah Subhanahu wa ta'ala itu khaliqun bila hajatin. Ini yang pertama, ya. Khaliqun bila hajatin. Allah itu maha mencipta tanpa Ia butuh, tanpa Ia berhajat kepada ciptaannya. Nah, seperti apa penjelasan dari satu kalimat ini yang diuraikan oleh Syekh Umar Abdullah Al-Kamil? Kata beliau, al-khalqu, mencipta itu, jadi kata-kata khalaqa, huwal ijadu ba'dal adami, ya, mengadakan sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Nah, ini makna dari khalaqa. Jadi makna dari khalaqa ini, ya, kita uraikan, al-ijadu qabla al-adami. Al-ijadu qabla al-adami. Nah, jadi makna dari Khaliq, Allah itu mencipta, maknanya adalah Allah mengadakan sesuatu sebelum sesuatu itu tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali, lalu dia muncul ada. Itulah makna dari kata Khaliq. Ya. Nah, jadi al-ijad qabla al-adam, ya, terjemahannya adalah mengadakan sebelum sesuatu itu ada. Sebelum sesuatu itu ada. Jadi tak ada materinya sama sekali, Allah yang membuat. Jadi kata-kata khalaqa itu berbeda dengan ja'ala, karena nanti ada kata ja'ala dalam bahasa Arab, ya. Ada ulama yang membedakan makna ja'ala itu adalah menjadikan sesuatu tetapi materi-materinya sudah ada. Ya, jadi beda antara khalaqa dengan ja'ala. Khalaqa menciptakan, mengadakan sesuatu sebelum sesuatu itu ada sama sekali. Sedangkan ketika Allah di dalam Al-Quran memakai kata ja'ala, menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu sudah ada terlebih dahulu materi-materinya. Nah, apa di antaranya misalnya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan dari diri kalian atau dari jenis kalian itu pasang-pasangan. Ya, jadi Allah menciptakan pasangan dalam rangka apa Allah berpasang-pasang menciptakan manusia ini? Litaskunu ilaiha, agar muncul rasa ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah ja'ala menjadikan
di antara kalian setelah dibuat berpasang-pasangan itu ada mawaddah, ada rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Jadi apabila kita lihat di situ, kita telisik kata-kata ja'ala, Allah menjadikan dari jenis kalian itu ada jodohnya. Nah, berarti menjadikan di situ maknanya adalah materinya sudah ada. Apa dia? Ya kita ini. Lalu Allah setting, Allah buat, ya setelah sempurna penciptaan manusia ini, ya kan sudah ada materinya itu, di set kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang Ia ciptakan yang sudah ada ini dibuat berpasang-pasangan. Jadi tujuan berpasang-pasangan itu bagi manusia adalah litaskunu ilaiha, kalau agar kalian merasakan ketenangan. Jadi kalau ada orang yang tak berpasang-pasangan, dia sampai hari ini nampaknya dia belum tenang. Nah, kena lagi yang belum berpasang-pasangan. Siapa itu, Pak? Halo? Nah, siapa itu? Coba tunjuk tangan yang belum berpasang-pasangan. Ada satu dari wajah nih ya. 2, tapi jangan-jangan sudah ini ya. Pak Mul ini udah nih belum? Ya, litaskunu ilaiha. Maka dari ayat ini juga Bapak Ibu sekalian, ya, kita menolak atau tidak percaya keyakinan ada konon katanya orang yang menikah dengan bangsa jin. Itu tidak bisa terjadi, ya. Artinya kalau terjadi pun pernikahan dengan bangsa jin itu tidak akan melahirkan keturunan. Kenapa? Karena bangsanya sudah berbeda. Nah, jadi ja'ala min anfusikum. Jadi jenis kalian. Jadi kalau manusia sama manusia, jin sesama jin, binatang dengan binatang. Jadi tidak ada istilah ya, tidak boleh kita meyakini mungkin saya terjadi pernikahan antara manusia dengan jin, ya, entah bagaimana caranya jin menipu, syaitan itu menipu. Nah, lalu kalau terjadinya, maaf cakap, pembuahan atau lahirnya anak itu tidak boleh kita yakini dan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jenis sendiri. Karena dulu kalau tak salah ada keyakinan entah di Jogja, entah di mana, entah di Jawa. Jogja apa Jawa? Jogja itu di Jawa atau Sumatera? Ya di Jawa Jogja. Ya pokoknya di Jawa lah secara umum. Katanya Ratu Pantai Selatan itu adalah permaisurinya istrinya entah siapa begitu ya. Nah, itu tidak mungkin pernah terjadi. Jadi itu bangsa jin dengan jenis jin pula, ya, manusia dengan sesama manusia. Jadi itu bedanya antara kata-kata khalaqa dengan ja'ala. Maka sifat Allah itu khalik, ya. Maka Allah itu adalah khalik yang mencipta. Kemampuan Allah mengadakan itu, ya, tanpa sebelumnya ada sesuatu itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Ini mudah bagi Allah untuk mengadakan sesuatu yang itu belum ada sebelumnya. Apatah lagi jika sesuatu itu sudah ada. Jadi ada hubung kaitnya dengan kalimat Imam Abu Ja'far At-Tahawi selanjutnya. Nah, jadi al-ijadu ba'dal adam. Lalu ada kata-kata hajatun, ya. Nah, ini ada kata-kata hajatun, hajat. Nah, apa definisi hajatun itu yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Kamil? Hajah itu adalah tawakkufu, ya, kamalil wahidi ala ghairihi.
ala ghairihi. Nah, ini penafsiran yang dijelaskan atau penjelasan yang diuraikan oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Kamil. Jadi Allah itu maha mencipta, mengadakan sebelum sesuatu itu ada sama sekali. Maha mampu Allah, maha kuasa Allah. Tetapi setelah Allah menciptakan itu tanpa dia berhajat terhadap yang dicipta. Apa makna dari hajat tadi? Tawakkufu kamalil wahid. Ya, terhentinya kesempurnaan sesuatu karena adanya kebutuhan kepada yang lain. Jadi tidak sempurna dengan sendirinya tanpa adanya kebutuhan kepada yang lain. Ya, itulah yang disebut dengan hajat. Sebagaimana tak sempurna kemanusiaan kita tanpa adanya kebutuhan kita kepada makan. Ya, artinya tak akan eksis. Nah, jadi kita kita sederhanakan bahasanya. Jadi eksisnya kita karena butuh kepada yang lain. Jadi kita bisa eksis ini karena makan, karena bisa minum. Eksisnya kita, mudahnya saya sampai ke Masjid Al-Fajr ini karena adanya kendaraan yang menghantarkan sampai ke sini. Eksisnya kita berada di dalam ruangan ini karena kita terbatas pada ruang. Ya, ada tempat duduk, ada atap, ada dinding yang yang melindungi. Nyamannya kita, eksisnya kita di dalam ruangan ini yang tadinya panas karena adanya pendingin AC. Kebutuhan kita kepada sesuatu itu tadilah yang disebut dengan hajat. Ya, bahwa kita tidak eksis kecuali dengan adanya yang lain yang membantu keeksisan kita itu. Sedangkan Allah tidak begitu. Lah, jelas Bapak Ibu. Jadi mudah aja kita itu ya sederhana saja kita memahami iman ini dengan secara global, bahwa kalau kita butuh ya eksisnya kita kepada sesuatu, eksisnya Allah itu keberadaannya tidak sama dan tidak membutuhkan kepada sesuatu. Nah, maka Bapak Ibu ya, dari kalimat ini juga kita akhirnya bisa meyakini keberadaan Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat, ya, karena tempat itu ya diciptakan oleh Allah. Allah itu tidak akan pernah berubah, menciptakan tempat lalu dia berada di dalam tempat itu dilingkup oleh ruang dan waktu dan batas, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan makna dari kata hajatin tadi. Nah, lalu setelah itu diuraikan oleh Syekh Umar Abdullah Kamil, wallahu ta'ala huwal ghaniyul hamid. Jadi dari kata-kata khaliqun bila hajatin tadi, simpulannya adalah wallahu ta'ala, Allah ta'ala itu huwal ghani. Ghani itu tak butuh kepada suatu apapun, maha kaya dan lagi maha terpuji. Wa ta'ala Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, an ayyahtaja ila ghairihi. Ya, maha tinggi Allah, maha sempurna Allah, maha tidak maha kuasa Allah dari rasa kebutuhan hajat kepada selainnya. Nah, kemudian di sini diuraikan lagi wa khalaqahu ta'ala al-makhluqat. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqun, Allah itu maha mencipta, ya, maka Allah mencipta tadi akan berujung kepada munculnya ciptaan. Inilah yang disebut dengan makhlukun atau makhlukah, jamaknya makhlukah. Nah, Allah menciptakan makhluk itu ya laisa hajatuhu lahu. Jadi ketika Allah maha mencipta dan menciptakan makhluk,
Allah tidak butuh kepada yang diciptakannya ini. Ya, Allah tidak butuh kepada yang diciptakannya ini. Tidak ada kebutuhan Allah sama sekali atas apa yang Ia sudah ciptakan itu. Nah, lalu apa tujuan Allah menciptakan ciptaannya tersebut? Bal liyaqiba khalqahu lahum amrahu wa nahyahu. Tetapi Allah menciptakan makhluk ini tujuannya adalah agar makhluknya ini mengerjakan perintah, ya, amruhu, dan meninggalkan larangan. Jadi Allah menciptakan makhluk, lalu makhluk itu dibuat semacam aturan, ya, aturan itulah yang diikuti oleh makhluk tersebut. Jika ada perintah, perintah itu ditaati. Jika ada larangan, larangan itu ditinggalkan. Nah, itu diantara tujuan penciptaan makhluk tersebut, ya. Dan ala ma sabaqa min ilmi, ya, walaupun makhluk ini dibuat aturan untuk jika ada perintah mereka laksanakan, jika ada larangan yang mereka tinggalkan, yang kesemua ini sudah ada dalam ilmu Allah, ilmu Allah. Jadi ketika Allah ciptakan makhluk, kemudian ada seperangkat aturan yang Allah buat, siapa yang taat Allah sudah tahu. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu. Jelas, Bapak Ibu. Siapa yang akan ingkar, Allah juga sudah mengetahuinya. Ya, jelas Bapak Ibu. Jadi jangan dikira ketika Allah menciptakan makhluk, lalu Allah buat seperangkat aturan, Allah tidak tahu setelah itu apakah akan dilaksanakan atau diingkari oleh makhluknya. Apakah Allah tidak tahu? Bukan begitu. Tetapi semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sudah tahu, nih Pak siapa nih ahli surga, ya, Pak Mun ahli surga, ya, ahli surga aja lah semuanya dulu, ya. Apa juga ahli surga. Allah sudah tahu ujungnya itu. Allah sudah, bahkan perjalanan detailnya itu sudah tercatat rapi dan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahuinya. Nah, maka disinilah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutan dari ayat itu? Ma uridu minhum, apa lanjutannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutan ayatnya, Pak Imam? Ma uridu minhum, apa? Lupa saya. Surat Al-Muddatsir itu. Tolong lanjutkan Pak Imam. Pak Imam wajib hafal ini, ya. Karena Pak Imam belum ada yang menyibukkannya untuk menghafal Al-Quran. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, kalau tak salah begitu bunyi ayatnya. Ma uridu minhum min rizqin wa la ayyut'imun. Ya, kalau tidak salah. Ya, saya ketika menciptakan manusia, mereka tujuannya adalah beribadah kepadaku dan aku tak butuh kepada rezeki yang ada pada mereka, dan aku juga tidak butuh kepada mereka memberikan makan atau minum kepadaku. Nah, ini menghambat ya keyakinan, karena ada orang yang menyajikan makanan minuman istilahnya apa itu? Sesajen kepada apa yang mereka sembah. Ya. Jadi dulu ketika berhala itu mereka buat, jadi karena di situ dihidangkanlah makanan, dihidangkan minum-minuman kepada berhala yang mereka buat itu. Nah, padahal ini katanya yang disembah, kok yang disembah itu malah dihadiahkan makanan dan minuman. Nah, bagaimana ini? Berarti yang disembah ini tidak kuasa sama sekali. Apa sebab? Karena dia diberikan makan dan diberikan
minum oleh yang menyembah. Ini kacau balau baik secara akal maupun secara nakli yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti dari ayat ini illa li'amurahum bil ibadah. Jadi Allah menciptakan jin, bangsa jin dan bangsa manusia itu, jenis jin dan jenis manusia itu tak ada tujuan penciptaannya itu kecuali hanya beribadah. Untuk saya suruh dia beribadah, wal ibadatu kamalun lil abidi la lil ma'bud. Nah, ini kita uraikan kemarin, sudah kita singgung sedikit. Sedangkan ibadah itu adalah ujungnya adalah kesempurnaan bagi yang menghamba, bukan untuk yang disembah. Jelas? Jadi ibadah yang kita lakukan itu, ya, semua ini dalam perintah dan larangan, ya, semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah dan larangan ini Allah suruh kita beribadah itu tujuannya apa? Semuanya itu adalah kamalun lil abidi, ya, demi kebaikan, kesempurnaan yang menyembah, bukan untuk bertujuan bagi yang disembah. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Allah tak butuh sama sekali apa yang kita lakukan ini. Tak salat pun kita sedunia ini, itu tak akan mengurangi kemuliaan Allah. Taat pun seluruh makhluk di muka bumi ini juga tak akan menambah kemuliaan Allah. Allah itu begitu adanya, dan ibadah itu kebutuhan kita. Ya, jadi yang saya uraikan tadi itu ada dalam hadis qudsi kalau tidak salah. Kalau seluruh manusia ini taat semuanya, tak akan menambah kemuliaan Allah. Dan kalau seluruhnya mereka bermaksiat kepada Allah, tak satu pun dari mereka yang mengerjakan perintah, melanggar saja semua, tak akan pula mengurangi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ibadah itu tujuannya adalah demi kesempurnaan, demi kebahagiaan, demi maslahat yang kembalinya kepada kita. Jelas Bapak Ibu? Ya, Allah tak butuh ibadah kita ini. Ya, Allah tak butuh salat kita. Ya, bahkan dengan tegas Allah Ta'ala, ya, dalam aspek ibadah kurban, ya, yang beberapa pekan lalu kita berkurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah itu daging dan daging dan darahnya. Jadi ketika kita berkurban, apa ada jatah daging kurban itu untuk Allah? Ada, Bu? Tidak ada. Kemana alamat akan kita berikan daging itu? Darah itu juga tak ada gunanya bagi Allah. Tetapi bagi Allah itu yang sampai, ya, kemuliaan kalian, takwa kalian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin yanaluhat taqwa. Tetapi yang ada adalah ketakwaan. Kenapa? Karena kurban itu adalah semacam ibadah zahir demi menampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala ibadah kita ini, Bapak Ibu, salat kita, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bermajelis ilmu kita, ya, sederhananya bahkan Nabi mengatakan, siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk di masjid tadi dalam rangka berzikir kepada Allah. Di antara zikir tadi adalah majelis ilmu, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, sampai syuruq. Maka apa? Pahalanya sama seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali. 3 kali Nabi mengatakan demikian. Nah, apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahala umrah sempurna, 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 bukan untuk Allah, tetapi untuk
kita, karena dalam ilmu Allah apabila kita jalankan perintah, ujung-ujungnya nanti kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi segala ibadah yang kita lakukan ini adalah ya untuk kita, kebutuhan kita, ya, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu makna dari wal ibadatu, dan ibadah itu adalah demi kesempurnaan, demi kebahagiaan, demi kebaikan, demi maslahat yang diperuntukkan bagi orang yang melakukannya, bukan demi kemaslahatan zat yang menyuruh kita beribadah. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini penjelasan makna dari khaliqun bila hajatin. Ya, sampai di sini ibu-ibu jelas? Ya, jelas ya. Bapak jelas ya, insyaallah. Nah, inilah keyakinan yang tidak boleh ada bercabang sedikit pun, ya. Tak boleh ada cabangnya keyakinan tentang ini, ya, tak bercabang keyakinan seputar bahwa Allah itu Maha Khaliq. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, raziqun bila mu'natin. Allah yang memberikan rezeki bila mu'natin, tanpa ada butuh kepada mu'nah. Ya, mu'nah itu diantara maknanya adalah saqalun wa kulfatun. Nah, ini poin pertama sudah jelas ini tadi. Ya, poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ya di sini kita tulis. Ya, poin keduanya adalah raziqun. Razik. Allah Maha pemberi rezeki. Nah, Allah memberikan rezeki itu bila tanpa mu'natin. Mu'natin. Nah, apa arti mu'natin ini? Ada dua maknanya. Sakalun, sakalun, ya, kemudian kulfatun. Kulfah. Ini berat, kulfah terbebani, beban, ya. Jadi Allah itu memberikan rezeki tanpa ada rasa berat dan juga tidak terbebani. Kalau kita, ya, Bapak Ibu sekalian, datang hari ini, siapa nama imam kita nih? Ali Soleh Al-Huraibi, siapa? Oh, itu menantunya Pak Anies itu ya, Pak Anies Baswedan, menantunya siapa? Ali Soleh Al-Huraibi. Kalau imam kita ini siapa namanya? Khairul Soleh Al-Hudaifi, itu Al-Huzaifi. Nah, saya nama Facebooknya saya ingat tadi malam gitu. Ya, Khairul Soleh, mirip dengan nama menantu Pak Anies Baswedan. Ya, semoga kita doakan nanti ya jadi menantu orang besar pula beliau ini. Ya, amin. Nggak ada yang amin kan? Nggak rela nampaknya. Ya. Datang beliau misalnya ke saya minta pada hari ini 100.000. Ya, saya kasih. Datang esok lagi minta 200.000, saya kasih. Datang lagi hari ketiga 300.000, hari keempat begitu, hari kelima. Kalau sudah seminggu dia datang terus ke kita, kira-kira gimana respon kita? Terbebah. Pintar bapak kita nih. Ini tanda bapak kita nih pernah ke Sudan ini. Ya, ya. Kalau datang terus dia akan terbebani. Ya, sederhana saja Bapak Ibu. Ya, kita ini kan terbebani dengan, kalau laki-laki terbebani dengan nafkah ini. Ya, kita mesti menafkahi anak dan istri. Kita harus bekerja karena ada kewajiban nafkah yang dibebankan kepada kita. Artinya kita terbebankan dengan kewajiban ini. Ya, kita merasa terbebani
ada rasa tanggung jawab, kita dibebankan, dan kadang sulit kita memenuhinya, kita jalani juga. Ya, mendaki gunung, lewati lembah, ya, dimanapun kalau ada potensi rezeki di gunung kita kejar gunung itu, di lembah kita pergi ke lembah itu, di dasar lautan pun kita akan selami. Begitulah kita, ya, beban yang kita tanggung dalam kehidupan ini. Nah, ya, kalau datang dia hari ini minta, kita merasa terbebani. Jadi kalau setiap hari dia datang minta, mungkin akhirnya wah tokok kepalanya deh, wah angku minta cuma kojo lah gitu kan. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan rezeki tanpa rasa berat, tak berkurang bagi Allah kekayaannya tanpa ada rasa terbebani. Nah, itu ya poin kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, kemudian poin yang ketiga, ya, mumitun bila makhafatin. Allah itu maha mematikan tanpa ada rasa takut. Nah, ini poin yang selanjutnya. Allah itu mumit, muhyi wa mumit. Kan sering kita sebut itu, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Allah yang menghidupkan wa yumit. Nah, yumit, dia yang mematikan. Nah, ini dia mumitun bila makhafatin. Allah itu maha mematikan, ya, tanpa ada pun sedikit rasa khawatir dan rasa takut. Ya, seberapa kuatnya Fir'aun dulu, ya, sampai berani Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil, kata Fir'aun, berjalan mengalir di bawah kekuasaan. Semua orang pada menjilat kepada Fir'aun ini. Semua orang pada khawatir kepada Fir'aun ini. Kenapa? Karena Fir'aun ini disokong oleh seorang jenderal kuat yang bernama Haman. Nah, biasanya pemimpin itu kan punya loyalis, ya. Nah, di antara loyalis terkuat dan berpengaruhnya Fir'aun itu adalah Haman. Haman ini menteri segala bisa, ya, menteri segala bisa, segala bidang diurusnya, hebat dia, berpengaruh dia, ya, sehingga orang takut menengok Fir'aun ini, karena orang di sekelilingnya juga orang-orang loyalis berpengaruh. Tetapi apa? Akhirnya mati dengan satu makhluk Allah, yaitu air. Ya, akhirnya tenggelam. Ya, tenggelam dia. Dan hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, karena itulah orang Yahudi di Madinah, mereka bersyukur kepada Allah mengenang hari keselamatan bagi Musa dan orang-orang Yahudi Bani Israel, sehingga mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan hari Asyura, besok pagi. Ya, hari ini Tasu'a, tanggal 9. Nah, boleh juga kita berpuasa pada hari ini. Lalu melihat itu Nabi Muhammad bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Jadi sampainya ada Nabi di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa. Kenapa kalian berpuasa? Kata Nabi, karena pada hari ini tanggal 10 Muharram, ya, Nabi Musa dan kami Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu apa komentar Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak merayakannya dengan hari keselamatannya Musa ini daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu sama-sama Nabi. Akhirnya Nabi berpuasa pula pada tanggal 10 Muharram, dan kata Nabi, kalau hidup lagi di tahun yang akan datang, la asumanat tasid, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu ganjaran pahalanya mengampunkan dosa setahun yang
telah berlalu. Sedangkan puasa Arafah mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kenapa ada perbedaan ganjaran, Pak? Ya, kalau puasa Asyura, kalau puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampunkan dosanya semua. Tapi yang perlu diingat itu yang diampunkan dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar tetap ditaubatkan kepada Allah. Jadi dosa-dosa kecil istilahnya dilewatkanlah, dihapuslah sama Allah. Tapi kalau dosa besar, membunuh, berzina dan lain sebagainya itu perlu pertaubatan yang serius kepada Allah. Tidak sekedar bisa dihapuskan dengan berpuasa hari Asyura atau berpuasa pada 9 Zulhijjah. Yang dihapus itu ya banyak ulama mayoritas mengatakan adalah dosa-dosa kecil. Jadi kalau dulu misalnya pernah menggunjing orang, ya itu dihapuskanlah. Ya, kalau dulu pernah menuduh bid'ah ke orang, ya dihapuskanlah, gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa ada perbedaan ganjaran demikian? Disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini bahwa ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah itu murni hari Nabi Muhammad dan umatnya. Artinya murni ajaran Nabi Muhammad. Ya, nah karena dia murni ajaran Nabi Muhammad, pahalanya ganda, diampunkan setahun yang lalu dosanya dan setahun yang akan datang. Sedangkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram hari Asyura, ini mulanya adalah hari Nabi Musa dan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, tetapi masih diakomodir di dalam syariat Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad dan kita diperintahkan oleh Nabi merayakan dengan berpuasa 10 Muharram itu karena pada mulanya ini adalah harinya Nabi Musa. Tetapi diakomodir oleh Nabi, ya sudah kita berpuasa juga karena Musa itu adalah Nabi dan saya juga ada Nabi dan Rasul. Adalah Nabi dan Rasul. Kita ini lebih berhak merayakannya, kata Rasulullah SAW. Pada mulanya ini bukan syariat murni dari Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya berbedalah ganjarannya, menunjukkan Nabi kita adalah Nabi yang paling afdal dari seluruh Nabi yang ada. Kita umat terbaik dari segala umat yang pernah ada. Jadi berbahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang membahagiakan kita di akhirat nanti. Nah, nanti pada pertemuan yang datang akan kita uraikan makna ba'ithun bila masyaqqah yang ada hubungannya nanti dengan hari akhirat, ya, hari kiamat. Apa yang ada alur-alur dan marhalah-marhalah, fase-fase yang akan kita tempuh setelah mati tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai di mana tadi? Bahwa apa namanya? Lupa saya. Apa sebelum ini saya sampaikan tadi? Jemaah lah lupa pula. Ustadznya lupa, jemaahnya lupa pula. Kemana lah kaji wak dari tadi kok? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke Fir'aun tadi, ya. Fir'aun dengan balatan kembali ke puasa tadi. Jadi kita yang membahagiakan kita jadi umat Nabi Muhammad ini, ada kesempatan nanti di Yaumul Mahsyar itu kita mendapatkan syafaat agung yang hanya murni dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tak dimiliki oleh Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad. Jadi di padang mahsyar itu nanti kita akan diberikan potensi mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan yang paling juga membahagiakan kita nanti, bahkan umat Nabi Muhammad ini tidak ada yang kekal di dalam neraka. Nah, itu bahagia, itu yang paling membahagiakan kita Bapak Ibu. Ya, saya kalau baca hadis ini rasanya nangis saja terus. Ya, kenapa demikian? Bahkan Nabi itu nanti memberikan syafaat setelah kita disiksa di dalam neraka itu, datang Nabi meminta kepada Allah, masih adakah umatku di neraka ya Allah, keluarkan mereka. Itulah yang paling membahagiakan kita nanti.
Jadi seperti apapun kita ini, ya walaupun transit dulu di neraka, tapi tidak akan abadi karena Nabi datang dengan syafaatnya nanti. Ya Allah, jika masih ada umatku di dalam, tolong dikeluarkan. Jadi kan luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, maka bahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita rajuk syafaat Nabi Muhammad itu dengan apa? Dengan banyak bersolawat. Ya, bersolawat kepada Nabi. Dan bahkan dalam sebuah hadis, di antara cara yang mudah untuk mendapatkan syafaat Nabi tadi apa? Apa Bapak Ibu? Kalau ada orang azan, jawab azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama persis seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali ketika muazzin mengucapkan hayya alah. Apa itu hayya alah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita sambut? La haula wala quwata illa billah. Ya, sampai selesai azan itu, lalu kita berzikir dan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan nil wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, kata Nabi, halat lahu syafaati, halal dia mendapatkan syafaatku nanti. Dalam riwayat lain, wajabat lahu syafaati, wajib orang ini nanti dapat syafaat. Coba tengok, 5 kali sehari semalam, ya, 5 kali sehari semalam. Subuh, kemudian zuhur, ya Allah, azan zuhur nanti dengar kita azan itu, jawab azan itu, lalu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kalau rutin kita lakukan itu, wajib kita dapat syafaat Nabi. Ya, syafaat yang paling membahagiakan kita itulah nanti. Ya, setelah walaupun harus masuk kita ke dalam surga, ke dalam neraka, datang Nabi meminta, jika masih ada umatku ya Allah, jangan tinggalkan satu pun di dalam neraka ini. Keluarkan mereka ya Allah. Akan bahagia kita jadi umat Nabi Muhammad ya Bapak Ibu. Ya. Akhirnya Nabi Musa itu kan pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman itu. Tidak wahai Musa, kata Allah, nabinya sudah ada. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku umat dari nabi akhir zaman itu. Coba tengok, Nabi Musa meminta dia ya, untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, bahkan ketika di akhirat nanti datang kita ke nabi-nabi itu, mereka merasa malu. Ya, datang ke Nabi Adam sebagai nabi yang paling senior, tidak, saya pernah berdosa kepada Allah, malu minta syafaat. Datang ke Nabi Musa, tidak, kata Nabi Musa. Akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu saja ya, kalau bagi saya tanda kita cinta kepada Rasulullah itu satu saja ya, itu yang paling sederhana. Ada enggak sebelum tidur tuh rindu kita dengan Nabi itu? Di tidur kita malam tadi sebelum memejamkan mata, ada enggak muncul kerinduan kita kepada sosok Nabi Muhammad itu? Entah seperti apa wajahnya, ada enggak muncul itu? Sehingga kita berharap, ya Allah, temukan saya dengan Nabi Muhammad itu dalam mimpi. Ya, saya kita kalau jatuh cinta kan Bapak Ibu teringat orang yang dicintai itu sebelum tidur kan? Ya, Nabi Muhammad. Atau Pak Mul jatuh cinta dulu sama Ibu, kan sering terbayang sebelum tidur kan? Iya, Pak Imam. Pernah Pak Imam jadi cinta? Terbayang kan sebelum tidur kan? Senyum dia Bu. Lain senyum ini saya tengok. Pasti terbayang. Ya, siapapun kita. Apalagi jika cinta itu bersambut. Apa istilah? Gayung bersambut. Tapi kalau ditolak ya itu ya pedih rasanya tuh. Ya, maka yang kita cinta itu ingat kita sebelum tidur. Ya, terbayang. Ya, selalu kita sebut, selalu kita doakan. Standar minimal begitulah. Ada nggak itu sebelum dalam, atau ketika disebut nama Muhammad itu lalu aja di dalam pendengaran kita, disebut nama Muhammad itu lalu saja. Maka ini jawabannya biarlah kita sendiri yang akan menjawab. Jadi
Bukan sekadar sunnah kita ya elaborasi sunnah tadi, tapi yang paling penting adalah ya di balik kita mengamalkan sunnah Nabi itu ada rasa rindu, ada kecintaan yang rasanya tak sempurna hidup itu sebelum mengingat beliau. Maka kita bersalawat sebelum tidur itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu aja standar ya. Itu yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri dulu. Jadi standar kecilnya kalian cinta ke Nabi itu ada nggak hadir kerinduan sebelum tidur itu katanya. Nah, kalau tak ada ya berarti jentullah minta-minta berharap-harap nanti ya dapat syafaat yang agung. Walaupun nanti pada ujungnya kita akan mendapat syafaat, tetapi ibarat bis kota, naik bis kota ya kelas-kelas ekonomi tanpa AC lah kita nih nanti. Nah, kalau begitu. Padahal kan kita ingin nanti kelas bisnis atau first class yang layanannya luar biasa, yang kemuliaan yang kita dapat luar biasa. Nah, jadi itulah perbedaan. Kembali kita ke kaji kita tadi, perbedaan kenapa puasa Muharram 10 Muharram Asyura berbeda ganjarannya dengan puasa 9 Zulhijjah yang dinamakan dengan puasa Arafah. Jadi itulah ya kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah ya dari kejaran bara tentara Fir'aun, yang Fir'aun ini dengan segala sekutunya dan loyalisnya ditakutkan, tetapi ternyata dia dihempas oleh gelombang mati, tak mampu berbuat apapun. Nah, itulah Allah Maha mematikan tanpa ada rasa takut. Ya, tak segan-segan Allah. Kalau kata Allah mati, tak segan Allah. Mau dia presiden, mau dia bini presiden, mau dia anak presiden, kalau Allah katakan kun, apa jawaban lanjutannya? Fa yakun likulli ummatin ajal. Kalau mati ya matilah. Ya, selesai. Jadi Allah tak perlu merasa takut untuk mematikan siapapun. Maka ketika Fir'aun itu terbaring kaku, dia di museum di kota Kairo, di Museum Tahrir di tengah kota Kairo itu, Bapak Ibu, tahun 2010 saya datang ke sana dulu. 4 tahun saya ke Mesir itu, di Mesir itu 4 tahun 2 bulan. Sekali cuma saya datang ke museum itu berjumpa dengan Fir'aun. Itu pun beberapa bulan sebelum pulang. Karena saya khawatir ketika pulang nanti ditanya orang, udah jumpa Fir'aun apa belum gitu kan. Maka untuk melepaskan tanya ini, datang saya berjumpa Fir'aun itu. Beli tiket sekitar 50 pon waktu itu. Ketemulah saya dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan itu dulu. Ingin saya tubuh rasanya waktu itu. Nah, inilah orang yang dulu mengaku sebagai Tuhan. Hidungnya mancung Bapak Ibu. Begini dia. Inilah orang yang dulu mau saya tubuh rasanya. Tapi tak bisa pula. Ya, kalau bisa kita pindahkan, bawa ke Pekanbaru, asik juga itu. Ya, buat museumnya dekat di samping masjid ini. Ya, sebagai pelajaran pengajaran bagi kita. Jadi Allah Maha mematikan tanpa ada rasa takut. Bahkan ada seorang raja yang dimatikan oleh Allah hanya dengan seekornya. Ya, selesai barang. Ya, begitulah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali ya 3 poin yang kita uraikan, yang kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini dari matan ya, akidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang mudah-mudahan setelah ini semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang kokoh keyakinannya kepada Allah adalah orang yang paling merdeka dalam hidupnya. Nah, jadi kalau ingin merdeka jiwa raga kita, kokohkan keyakinan kepada Allah. Itulah barangkali kaji kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Pak. Ya. Kemarin itu saya dapat ini pernyataan mau nasional atau agama bagi manusia ini sebagai tidak. Pertama dari tidak benar bagaimana tidak hanya diragukan katanya. Kalau memahami juga ke organisasi kami ini bisa masuk kita.
Jadi kalau mau masuk surga, masuk organisasi kami. Aduh, nih hapu aja lah nih Pak ya. Jadi kalau mau masuk surga, gabung dengan organisasi kami. Kalau mau selamat, gabung dengan organisasi kami. Organisasi itu jalan, ya, sarana kita berjuang menegakkan agama Allah, berjuang ya mendakwahkan dan mensyiarkan agama Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Jadi ini sarana. Jadi sarana ini sesuai dengan perjalanan waktu nanti bisa berubah, bisa bertukar, yang tujuannya tetap sama. Jelas Pak? Ya, jadi sarananya kalau menuju Sumatera Barat itu ada travel, ya, ada bis, ada apa lagi? Pesawat ada. Nah, bisa saja sarannya berubah-ubah, ya, tujuannya tetap sama. Nah, kalau kita menempatkan sarana sebagai tujuan, disitulah kelirunya Pak. Nah, kita tidak mengatakan sesat, tidak, ya, keliru, ya. Kalau yang sarana ini kita jadikan sebagai tujuan, keliru, ya, karena sarana ini sesuai dengan ya perjalanan waktu, perubahan zaman akan berubah. Begitu juga partai itu kan sarana, ya, untuk apa? Untuk ya menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala agar kalimat Allah itu ditinggikan. Ya, sarananya bisa berbeda-beda. Maka di Indonesia ini kan ramai, ada NU, ada dalam konteks ormas, ya, ada Muhammadiyah, ada Barsis, ada Al-Irsyad, ada ya macam-macam. Ya, ini kan sarana. Tujuannya nanti sama. Cuma dalam sarana ini ada perbedaan metode. Nah, perbedaan metode itu tidak dapat dihindari, yang biasalah itu, ya, apalagi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ada ikhtilaf. Nah, lalu ketika kita mengatakan ya bahwa kita mengklaim kalau yang lain itu ahli neraka, di sini kelirunya, ya, kelirunya. Jadi tidak mesti Bapak ingin masuk surga itu harus masuk NU, tidak mesti harus masuk Muhammadiyah, tidak mesti masuk ya kemanapun, ya. Begitu Pak ya, jelasnya. Kalau saya uraikan lagi nanti banyak yang marah nanti. Ya, begitu. Jadi ini hanyalah sebuah sarana, tetapi kita menyesuaikan diri dengan sarana yang ada ini. Ya, kalau saya misalnya kecenderungan saya dengan pola sarana yang ada, setelah saya tengok-tengok, setelah saya amati, setelah saya belajar dari ormas-ormas yang ada, nampaknya secara subjektif saya memahami metode yang dibuat oleh ormas seperti inilah yang agaknya nanti menyampaikan kita ke tujuan kita. Nah, maka saya menggabungkan diri di situ misalnya, tanpa saya mengatakan sarana yang lain itu sesat. Nah, ini yang tak boleh. Kan sekarang mudah aja orang menyesat-nyesatkan ini. Kalau tak gabung dengan dia, padahal ini kan hanya pemahaman vs pemahaman, ya, pemahaman vs pemahaman. Karena dulu orang gini Pak, ya, pemahaman vs pemahaman, dianggapnya pemahaman dia ini murni representasi Nabi. Jadi kalau bertentangan dengan pemahaman dia ini berarti menentang Allah dan menentang Nabi. Nah, begitu. Ini hanya pemahaman vs pemahaman. Yang di masa Nabi dulu, di masa sahabat, pemahaman ini selama dalam ringkup Ahlus Sunnah wal Jamaah diakomodir dan diakui. Silahkan berbeda pendapat, kecuali perbedaannya itu, perbedaan sarananya itu sudah bertentangan dengan prinsip. Nah, itu tidak sama lagi Pak. Ya, tidak sama tujuan kita lagi. Prinsipnya sudah berbeda dalam hal prinsip. Kalau ada sebuah komunitas nanti membuat komunitas dia seperti jamaah Lia Eden misalnya, dia mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari Jibril, itu kan sudah berbeda dengan prinsip itu, tidak perlu kita ikuti itu lagi. Atau bergabung dengan sebuah thariqah yang dalam thariqah tadi jualan nama ruh, ya, jualan nama bidadari. Kalau tak tahu nama ruh berhenti jadi mursyid dan lain sebagainya katanya, perlu kita ikut itu lagi, ya, karena ada hal-hal prinsip yang sudah
ditabrak. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi demikian Pak ya. Ya semoga berkah nanti. Jadi Bapak kalau ingin mudah jalan ke surga nanti kalau tak mau gabung di sarana-sarana itu, kita buat pula sarana sendiri nanti. Ya, kita buat apa namanya nanti? Tarekat Nurul Fajar. Itu ketuanya nanti Pak Mul. Wakilnya apa? Ya yang di depannya yang belum menikah ini. Tapi yang belum menikah ini belum afdal jadi imam Pak. Ya, jadi kalau ingin jadi afdal salat berjamaah kita nikahkan dulu imamnya. Ya, kita kemana mana gaji gitu ya. Gaji akidah yang kena imam juga. Ya, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Mohon maaf Pak Imam, jangan marah ya. Kadang berguraunya agak kelewatan supaya jamaahnya tidak ngantuk dia kan. Ya, mau Pak Imam memaafkan kami? Mau atau paksa nampak. Ya demikian Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Banyak maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.